Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pagi hari ini kita kembali boleh beribadah walaupun masih secara online. Tapi biarlah semuanya itu tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi kekuatan kita untuk kita boleh tetap memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita mau berdoa, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan, kami tetap boleh beribadah kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami tahu semuanya karena kebaikan-Mu, semuanya karena kasih anugerah-Mu kepada kami. Pagi hari ini kami memberikan pujian kami memberikan penyembahan kami yang terbaik buat Engkau. Karena kami tahu Engkau sudah terlalu baik buat kami Tuhan. Terima kasih, kami siap memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa Tuhan teramat baik buat kita. Keadaan apapun, kita tahu bahwa Tuhan tetap baik buat kita. Amin. Kita akan naikkan pujian kita. Kita mau katakan Tuhan baik setiap waktu. Tuhan baik setiap waktu. Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik setiap waktu. Dalam kegelapan terangnya bersinar. Tuhan baik, Dia baik.
baik setiap waktu buat kita. Apapun keadaan kita, dia tetap baik. Mari pagi hari ini kita akan terus mengecap. Kita mau menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Cukup bagimu Tuhan, segala kurban bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, dan lihatlah Tuhan itu baik. Ya, mari rasakan, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau sangat baik buat kami. Bahkan selamanya Engkau tetap baik buat kami. Karena kami tahu Engkau adalah gembala yang baik buat kami. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan.
Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena nama-Nya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Dia membimbingku, Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena nama-Nya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, katakan dan aku akan berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. Dan aku akan berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau Gembala yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Kau selalu menuntunku, Kau selalu membimbingku ke air yang tenang. Oh, Kau menyegarkan jiwaku Tuhan. Terima kasih. Bawa aku lebih dekat lagi, bawa aku lebih lagi, tinggal dekat denganmu. Segala kebaikan, menikmati segala kesenangan. Terima kasih Yesus, terima kasih karena kami tahu ada tempat Engkau yang menjadi kekuatan kami, Engkau yang menjadi pertolongan kami, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh, di tengah keadaan dunia yang semakin tidak menentu ini, kami punya Engkau sebagai gembala kami. Engkau yang selalu membimbing kami, Engkau yang selalu menuntun kami Tuhan. Engkau yang selalu membawa kami ke padang rumput yang hijau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak pernah kekurangan kami, karena Engkau selalu mencukupkan kami, Engkau selalu melimpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur. Biarlah hati kami Tuhan, biarlah iman kami boleh terus memandang kepada Engkau, terus bergantung kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian kami pagi hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan kami juga siap menerima berkat firman-Mu Tuhan. Engkau yang akan memuaskan rasa lapar dan haus kami. Biarlah melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu, iman kami boleh semakin dikuatkan, iman kami boleh semakin ditumbuhkan Tuhan. Sehingga menghadapi dunia ini kami boleh tetap berdiri di dalam iman kepada Engkau.
Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih, di dalam nama-Mu Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan sekalipun masih di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saya akan menyampaikan tentang kunci kemenangan Daud. Nah, saudaraku, hidup ini adalah sebuah perjuangan. Hampir di seluruh kehidupan kita harus memperjuangkan itu. Orang rela berpuluh-puluh tahun untuk belajar supaya berhasil kelak hidupnya, sukses dalam hidupnya. Tetapi seringkali perjuangan itu akan menghadapi sebuah hambatan atau tantangan atau kesulitan. Dan yang jadi permasalahannya adalah tidak semua bisa keluar menjadi pemenangnya, saudara. Ada banyak orang yang jatuh bangun, dia mulai lagi tetapi gagal lagi. Ada banyak orang yang akhirnya menyerah dalam keadaan seperti itu. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar pengalaman dan keberhasilan seorang tokoh di dalam Alkitab, yaitu Daud. Dia memiliki kunci kemenangan yang kita bisa pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Mari kita akan melihat apa saja kunci kemenangan Daud. Yang pertama, kunci kemenangan Daud itu tidak terjadi jika ia tidak berlatih atau terlatih. Kita membaca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-33 sampai 35. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya saat Daud akan menghadapi Goliat, banyak yang meragukan. Bahkan Saul pun meragukan Daud, saudara. Tetapi di sini kita melihat Daud meyakinkan Saul bahwa dia adalah orang yang bisa mengalahkan Goliat. Kita melihat tentunya dalam hal ini Daud menjadi kuat bukan karena otomatis atau sejak lahir, tetapi ada latihannya, saudara. Daud terlatih menjadi kuat karena pengalamannya berhadapan dengan singa dan beruang pada saat dia menggembalakan dombanya. Saudara, kita bisa melihat sekalipun Daud ini masih remaja, tetapi dia sudah terlatih. Setiap kali menggembalakan dombanya, dia bisa berhadapan dengan pemangsa dombanya, yaitu singa atau beruang. Dia harus berhadapan dengan itu. Karena seringkali dia berhadapan dengan malah bahaya, dia menjadi orang yang terlatih dalam hidupnya. Dan tentunya pada saat dia menggunakan pengali-ngali pun, saat dia mengalahkan Goliat, itu pun juga dia harus berlatih. Sehingga menjadi orang yang terlatih dalam ahli pengali-ngali itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlu kita seperti Daud melatih diri kita. Nah, saya mempunyai satu gambaran, saudara, supaya kita lebih jelas bagaimana melihat bagaimana kita berlatih. Nah, saudara,
Ini barbel. Kalau saya angkat tangan dua saja, jari dua saja saya sudah bisa, saudara. Ya kan? Nah, ini saya gambarkan sebuah masalah atau tantangan, hambatan. Kalau hambatannya kecil seperti ini, gampang, saudara. Tetapi tidak melatih otot-otot kita. Seperti barbel ini, kecil, enteng. Otot-otot saya juga tidak terbentuk, saudara. Biasa saja. Tetapi beda. Kalau kita melihat bahwa tantangan itu kuat, besar, sehingga kita seringkali berhadapan dengan tantangan yang besar ini, seperti kita melatih otot kita. Semakin lama, otot kita semakin kuat dengan barbel yang semakin besar ini, saudara. Ya, nah di sini kita melihat bahwa semakin besar masalah, semakin besar tantangan kita, itu untuk melatih otot iman kita supaya lebih kuat. Kalau kita tidak mau tantangan itu besar, kita maunya yang ringan-ringan saja, maunya yang enak-enak saja, tidak akan bisa otot iman kita kuat. Daud sudah terlatih menghadapi singa, menghadapi beruang. Dia terlatih dalam hal itu. Saudara, perlu kita melatih otot iman kita agar hidup kita itu tidak mudah cengeng, tidak mudah menyerah. Kita semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi jika Tuhan izinkan kesukaran, tantangan hidup datang kepada kita, ingat, itu sedang melatih iman kita. Roma 1 ayat yang ke-7. Kita akan baca Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-17. Sebab di dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudaraku, mari kita melatih otot iman kita agar semakin kuat. Dan saat kita menghadapi bahaya, tantangan yang besar dalam hidup kita, kita bisa mengatasinya karena sudah terlatih. Marilah kita melihat hal yang positif dalam setiap kesulitan hidup kita, karena Tuhan izinkan itu terjadi untuk membentuk iman kita. Yang kedua, saudara, kunci kemenangan Daud adalah Daud ini orang yang berani. Saudara melihat pada saat Goliat maju, pasukan Saul yang terkenal, gagah perkasa, dan kerajaan-kerajaan bangsa-bangsa lain mengakui bahwa pasukan Saul ini pasukan yang luar biasa. Tetapi saat berhadapan dengan Goliat, mereka seperti tikus-tikus yang ketemu dengan kucing. Lari, sembunyi, karena melihat Goliat. Di saat-saat semua ketakutan, tampillah Daud. Daud menghadapi Goliat. Daud masuk di medan peperangan. Saudaraku, saya katakan bahwa Daud bukan orang yang bodoh. Dia juga bukan orang yang bodoh nekat, saudara. Dia itu ahli perang secara alamiah, tahu menggunakan strategi apa. Dari mana dia dapat? Ya dari saat dia menggembalakan dombanya. Secara alamiah, dia itu menjadi seorang seperti seorang prajurit, terlatih. Keberanian pun juga akan muncul karena terbiasa menghadapi bahaya dari singa dan beruang. Saya pernah membaca atau mendengar pasukan Kopassus itu selama beberapa bulan mereka akan dilepas di hutan, hidup di hutan. Dan secara rasa takutnya itu seperti dimatikan, saudara. Jadi pasukan Kopassus itu tidak ada rasa takut karena sudah dimatikan oleh latihan-latihannya. Daud berani menghadapi Goliat karena dia sudah terlatih. Dia berani menghadapinya itu, saudara. Perhatikan bahwa dalam segala usaha ada resiko dalam kehidupan kita. Saudara, pernah kita melakukan atau membuka usaha, atau kita masuk kerja, atau melakukan pekerjaan apapun. Apa yang kita kerjakan selalu ada risikonya.
Kalau orang berjualan, membuka usaha, berjualan atau berdagang, resikonya bisa bangkrut, tidak payu, ya. Atau saudara masuk di perkantoran, resikonya saudara mungkin dijegal sama teman, rekan sekerja saudara. Selalu ada di sekitar kita resiko-resiko itu. Tetapi jangan takut saudara. Selama kita ada pertimbangan yang baik, pasti kita akan bisa. Jangan asal nekat saja, tetapi juga harus ada pertimbangan, ada perhitungannya. Saya katakan, kadangkala apa yang kita takutkan itu belum tentu terjadi, bahkan tidak akan pernah terjadi. Karena kita sudah takut duluan, bayang-bayang ketakutan itu semakin besar, sehingga itu tidak bisa melihat Allah yang besar itu. Karena saking besarnya bayang-bayang ketakutan kita. Sehingga kita tidak mau melangkah. Kita tidak mau ambil risiko itu. Ya akhirnya kita tidak bisa menjadi apa-apa. Saudara, Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kalau kita takut, maka kekuatan kita akan kecil. Kita tidak akan menjadi orang yang berani, saudara, dalam menghadapi setiap kehidupan kita. Penuh dengan tantangan ini, kesulitan ini. Kalau engkau tidak menjadi pribadi yang berani, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa dalam hidup. Daud menjadi pribadi yang berani, saudara. Itu kunci kemenangan yang kedua. Dan yang ketiga, 1 Samuel 17 ayat yang ke-48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Saudara, pada saat Goliat maju, Daud di sini dia tidak mundur, saudara. Tetapi justru dia berlari, kata firman Tuhan, berlari ke barisan musuh, mendekati Goliat. Yang ketiga kunci kemenangan Daud adalah dia pantang mundur. Dia justru maju ke depan, ke barisan musuh. Ia justru mendekati Goliat, musuhnya yang besar itu. Ini kunci kemenangannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, waktu itu tidak pernah mundur. Apa yang sudah berjalan, waktu yang sudah berjalan dalam hidup kita tidak bisa terulang lagi. Mungkin kesempatan bisa datang kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya. Tetapi tentunya kesempatan pun juga menghasilkan sesuatu yang berbeda. Satu kesempatan dengan kesempatan yang lain, saudara. Tidak sama. Hasil kesempatan pertama yang sudah lewat belum tentu sama dengan hasil kesempatan yang kedua. Tidak bisa mundur. Saudara, mungkin dulu kita pernah berhasil. Dulu usaha kita mungkin pernah tenar. Itu dulu. Itu ada di belakang kita. Kita tidak mungkin hidup ini mundur ke belakang lagi, saudara. Hidup ini terus bergerak maju. Sekalipun di depan itu ada tantangan yang besar, tetaplah kita harus maju, saudara. Seperti Daud yang justru maju menghadapi Goliat. Saat kita maju menghadapi hidup ini, sekalipun tahu yang di depan sana adalah kesulitan besar, perkatakan iman kita seperti Daud katakan. Daud mengatakan, aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan. Begitu juga hidup kita. Mendatangi setiap masalah, setiap tantangan hidup dengan nama Tuhan. Artinya kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga itu menjadi kemenangan, saudara. Saya percaya setiap kita yang melibatkan Tuhan dalam hidup kita, selalu ada kemenangan. Amin. Selalu ada kemenangan. Itu kuncinya. Mari saudara, kita belajar dari cara Daud.
Memang hari-hari ini masih sulit, masih susah. Tapi jikalau engkau rindu untuk mengalami kemenangan dalam hidup ini, kita belajar dari Daud. Dia yang sudah berlatih. Dia terlatih menjadi orang yang terlatih. Dia juga menjadi orang yang berani, saudara. Selain dia berani, dia adalah orang yang pantang mundur. Berani menghadapi segalanya dengan melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan, sebagai ayat yang terakhir, Roma 8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudaraku, tantangan akan silih berganti datang kepada kita. Tapi percayalah, firman Tuhan berbicara kepada setiap kita bahwa kita lebih dari orang-orang yang menang. Ini janjinya Tuhan kepada kita. Kalau kita ingin meraihnya, tidak bisa kita hanya berdiam diri. Kita harus bergerak. Kita harus berjuang dalam hidup ini. Karena hidup kita, hidup yang layak untuk diperjuangkan. Kenapa saya katakan demikian? Karena Kristus telah mati buat hidup kita. Berarti hidup kita ini sangat-sangat berharga dan layak untuk diperjuangkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, dan Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Amin. Kita akan berdoa. Tuhan, Kau melihat segala sesuatu dalam kehidupan kami, dan semuanya tidak terlepas dari tangan Tuhan, dari izin Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada kebetulan dalam kehidupan kami. Engkau mengatur segala sesuatunya, dan Engkau menjadi pengendali dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kemenangan-kemenangan Daud menjadi inspirasi kami untuk kami juga mau menjadi pemenang-pemenang. Karena Tuhan sendiri juga berkata kepada diri kami bahwa Engkau lebih dari pemenang, bahwa aku lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semuanya, dan berkati setiap kami yang mau menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, kita sudah beribadah pagi hari ini, kita sudah menerima pujian, kita sudah menerima berkat firman Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita semuanya boleh dipuaskan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena pagi hari ini kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih karena melalui kebenaran firman-Mu kami mengerti bahwa kami ini berharga di hadapan Tuhan. Engkau tidak ingin kami menjadi orang-orang yang kalah, orang-orang yang lemah, tetapi Tuhan ingin menjadikan kami sebagai pemenang,
orang-orang yang kuat yang berada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu ketika Tuhan izinkan kami berada di tengah masalah, jangan biarkan kami putus asa, jangan biarkan kami menjadi kehilangan pengharapan kami Tuhan, tapi bawa kami seperti hamba-Mu Daud, menjadi orang yang terlatih, orang yang kuat berani, orang yang tidak pernah menyerah kepada keadaan, karena kami tahu di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Terima kasih, segarkan setiap kami, kuatkan kami, bangkitkan kami Tuhan, karena bersama dengan Tuhan kami bisa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Mari Tuhan berkatilah setiap kami. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan dan perlindungan Roh Kudus mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya Tuhan datang yang kedua kali. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.